Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Siti Nursipa, saya dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Pendidikan Agama Islam SMA kelas 12 semester 1. Baik, langsung saja ke materinya. Istilah kata munafik. Al-Quran mengumpulkan 3 tipologi golongan manusia yang disebutkan secara berurutan pada awal surat Al-Baqarah, yaitu golongan orang yang beriman, kufur, dan munafik. 5 ayat pertama membahas mengenai orang-orang mukmin, kemudian ayat 6 dan 7 mengenai orang-orang kafir, dan ayat 8-20 membicarakan mengenai orang-orang munafik. Dari ketiga kategori ini, kategori orang-orang munafik adalah orang yang paling berbahaya, sebab kelompok ini sangat sulit dikenali. Mengapa? Karena sebagaimana disampaikan Ibnu Katsir dalam kitabnya ketika menafsirkan bahwa orang munafik perilakunya menipu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukmin melalui ucapan-ucapan bohong agar bisa selamat dari pembunuhan, perampasan, dan penyiksaan di dunia. Nah, di sini ada ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, berbohong dalam berucap merupakan ciri pertama orang munafik ya. Yang kedua, adalah mengingkari janji, dan yang ketiga adalah pengkhianat. Nah, di sini juga kita menjelaskan tentang keras hati. Nah, keras hati itu sama dengan qaswah al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebengisan. Dalam kehidupan modern yang perubahannya begitu cepat, terkadang hati manusia yang tidak kuat bisa berubah-ubah. Berangkat dari itulah dapat dipahami bahwa hati manusia mengalami suatu keadaan berbolak-balik dalam menentukan. Adapun tanda-tanda kerasnya hati adalah ketika keburukan dan perbuatan dosa tidak lagi membuat hatinya terluka. Begitu pula ketika kebodohannya dan ketidaktahuannya tentang akidah dan keyakinannya yang rusak tidak lagi melukai hatinya. Maka sungguh hati yang hidup dan sehat akan mampu merasakan sayatan luka keburukan yang menimpa dirinya dan dapat merasakan goresan luka yang disebabkan kebodohannya terhadap agama. Di sini ada juga macam-macam hati. Yang pertama, hati yang sehat, yaitu disebut qalbun salim. Qalbun salim adalah qalbu yang berilmu, mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. Yang kedua, hati yang mati, mait al-qalb. Adapun jenis hati ini merupakan kebalikan dari hati yang pertama, yaitu hati yang mati dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan yang ketiga, ada hati yang sakit, yaitu marid al-qalb, yaitu jenis hati yang merupakan hidup tetapi mempunyai penyakit. Lalu ada tanda-tanda mulai mengerasnya hati. Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, serta meremehkan kemaksiatan. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan. Dan yang keempat, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebab-sebab kerasnya hati. Yang pertama, kemusyrikan. Yang kedua, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tertawa berlebihan, banyak berbicara, dan banyak makan. Yang keempat, banyak melakukan dosa, lalai dari ketaatan. Nah, di sini ada obat hati yang keras. Yang pertama, beriman kepada Allah, banyak mengingat Allah, belajar ilmu agama, berlindung kepada Allah, berbuat baik, banyak mengingat kematian, menghadiri majelis taklim, menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa, makanan yang halal, sholat malam, beribadah dan mendekatkan kepada Allah, berteman dengan orang-orang yang soleh.
Lalu ada keras kepala. Keras kepala itu individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Nah, di sini ada alasan seseorang menjadi keras kepala. Yang pertama, karakter keras kepala melekat pada diri seseorang. Yang kedua, seseorang yang keras kepala salah satu sebabnya karena ada keinginan tujuan tertentu. Dan yang ketiga, orang yang keras kepala adalah kepada pihak tertentu, kemungkinan sebagai bentuk balas dendam atau bentuk pasif agresif. Nah, di sini ada tanda-tanda yang mempunyai sifat keras kepala. Yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan. Yang kedua, bersikeras melakukan suatu hal. Yang ketiga, jika ide orang lain berbeda, dia mendukung ide buruk dan tidak berhasil. Dan yang keempat, bersikap kesal. Baik, itu saja penjelasan materi untuk munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.